Xian terbangun dari pingsannya, Raja Rui menanyakan keadaannya. Xian, aku baik-baik saja Aba, ini di mana? Ucapnya pelan. Tenang saja nak, sebentar lagi kita akan sampai ke klan suku Serigala Biru, jawabnya senyum. Lalu Raja Rui menanyakan apa saja yang terjadi padanya. Xian menceritakan semua, kecuali saat bertemu pria itu. Raja Rui merasa sangat lega karena putrinya tidak terluka. Ia meminta maaf pada Xian atas kelalaiannya dan pasangannya. Xian tersenyum dan menenangkan ayahnya itu, sedetik kemudian Yurong datang. Raja Rui mengatakan bahwa yang menemukannya adalah Yurong. Kalian mengobrol lah, aku akan mempersiapkan makan malam. Lalu Raja Rui pergi sambil menatap sinis ke arah Yurong dengan penuh arti. Yurong hanya terdiam mematung. Membuat Xian kesal, apa yang membuatnya datang ke sini? Tanyanya di hati. Terima kasih karena sudah membawaku kembali, karena aku tak suka berhutang budi, nanti aku akan membuatkanmu makanan. Serunya lirih. Yurong terdiam dengan pipi yang merona, pikirannya kembali saat dia menemukan Xian. Saat itu ia merasa Xian terlihat sangat cantik, namun ada jejak aroma naga yang tercium darinya membuat Yurong merasa kesal. Yurong, Xian jujur saja padaku. Apa kau bersama orang lain saat kau tersesat? Tanyanya dengan muka memerah. Xian terdiam dan terkejut di dalam hati mengapa dia tahu? Aku harus jawab apa? Lalu ia berkata, itu bukan urusan MU kan, bukannya kau sangat membenciku, apa kau cemburu? Jawabnya menggoda. Yurong terdiam mematung mendengar perkataan Xian. Ia tergagap mengatakan bahwa dirinya tidak cemburu, tapi ekspresi wajahnya tidak bisa berbohong. Sedetik kemudian Yurong berlari kabur dari pandangan Xian. Xian tersenyum lucu, tak menyangka bahwa si pria duyung itu bisa merasakan cemburu. Ling, rasa suka Yurong meningkat 4%, Anda mendapatkan 60 poin dan satu wadah tisu toilet. Li Jing dan Cixi yang sedari tadi memantau kap Xian, melihat Yurong berlari dengan wajah memerah. Mereka penasaran dengan apa yang terjadi, lalu mereka berdua mengikuti Yurong. Yurong berlari menuju sungai, dia terduduk di tepi sungai, tak lama Cixi dan Li Jing sampai menghampiri. Li Jing menanyakan apa yang terjadi saat Yurong berada di kap Xian. Cixi pun ikut penasaran lalu juga menanyakan tentang aroma naga yang mereka cium saat Xian kembali. Yurong terdiam sejenak, lalu mengatakan ia hanya mengatakan bahwa itu bukan urusanku, lalu berkata bahwa aku membencinya. Ucapnya sedih. Tapi entah mengapa perkataan itu membuat hatiku tak karuan, apa aku terkena sihir? Ucapnya dengan wajah lesu. Li Jing tidak percaya dengan perkataan Yurong karena ia sangat mengenal Xian adalah wanita lemah lembut. Walau pernah menjadi wanita jelek yang pemalas, pikirnya. Cixi tertampar mendengar jawaban Yurong, dia juga merasakan apa yang dirasakan Yurong. Karena dulu dia juga sangat membencinya, tapi entah mengapa hatinya merasa sakit. Satu hari telah berlalu Xian meminta hak memasak kepada ayahnya. Raja Rui yang sangat menyayangi anaknya itu pun menyetujuinya. Dengan itu Xian mencari bahan masakan dengan syarat ditemani oleh 3 pasangannya. Di hutan dia menemukan ladang gandum yang luas, ia sangat senang dan memerintahkan 3 pasangannya untuk membantu mengumpulkan gandum. Cixi berkata heran dan kesal, kau gila ya, ini tidak bisa dimakan. Dulu ada yang memakannya namun langsung diare dan rasa juga tidak enak. Xian, itu karena dia tak bisa mengolahnya, sudahlah jangan banyak tanya. Lakukan saja, nanti setelah jadi aku akan membaginya untuk kalian, aku jamin ini sangat enak, ucapnya tegas. Mereka bertiga akhirnya mau membantu Xian. Xian tidak diam saja dengan kekuatan elemen airnya. Dia membuat pisau air dan langsung menebas 1/4 lahan gandum. Ketiga pria itu terkejut melihatnya, Li Jing merasa bangga di dalam hati bahwa betina pasangannya sudah kembali seperti dulu. Cixi terkagum dengan kekuatan Xian. Dia merasa betina ini terlihat sangat keren namun tidak mau menunjukkan rasa kagumnya itu. Yurong pun ikut takjub dibuatnya, tak menyangka kekuatan yang langka bagi betina kini didapatkan oleh pasangannya. Ling, selama tuan rasa suka Li Jing bertambah 2%, kebencian berkurang 90%, rasa suka Cixi bertambah 1%. Kebencian berkurang 60%. Rasa suka Yurong bertambah 2%, kebencian berkurang 70%. Mendapatkan kekuatan elemen kayu bertambah 1 tingkat, elemen air bertambah 1 tingkat, dan 100 poin. Xian merasa heran dan bahagia, dia tidak melakukan apa-apa, tapi rasa suka mereka meningkat. Setelah mendapatkan gandum, Xian meminta ketiga pria untuk menemukan batu bulat berukuran sedang. Ketiga pria itu bingung dengan perintahnya, tetapi tetap melaksanakan perintahnya itu. 1 jam kemudian, mereka bertiga berhasil membawakan batu besar yang Xian minta.
Xian tersenyum, mengucapkan terima kasih kepada ketiga pria itu, lalu mulai memahat batu itu dengan kekuatan airnya. Pahatan itu mulai menunjukkan wujudnya, satu batu besar berubah menjadi dua batu. Satu batu berukuran sedang di depan batu ada sedikit cekungan lonjong. Satu batu lagi berukuran lebih kecil dari batu pertama. Di atas batu ada lubang menembus ke bawah batu, di samping batu ada alat pegangan. Yurong penasaran dan bertanya tentang alat yang dibuatnya itu. Xian tersenyum dan berkata, nanti kau akan tahu, ucapnya dengan senyum. Sekarang tolong bantu buatkan alat seperti yang aku buat dengan dua batu besar lainnya. Yurong dan Li Jing langsung membuatkan alat yang sama, seperti yang sudah dicontohkan oleh Xian. Setelah selesai, mereka kembali ke kap istirahat, Raja Rui menyambut hangat. Lalu dia menanyakan tentang gandum yang mereka bawa. Xian menjelaskan bahwa benda ini bernama gandum, ini bisa dijadikan berbagai macam jenis makanan. Raja Rui tersenyum mempercayai perkataan putrinya, lalu ia memerintahkan setengah prajuritnya membantu putri Xian. Xian langsung memerintahkan para prajurit untuk menjemur gandum, tidak lupa dibolak-baling agar kering merata. 2 hari berlalu, gandum pun akhirnya kering. Proses selanjutnya pelepasan gandum dari tangkainya dengan cara memukulnya. Setelah itu, proses selanjutnya menghilangkan bulu halus dan sisa tangkai gandum dengan angin. Setelah itu gandum yang siap digiling pun jadi. Xian memasukkan biji gandum ke dalam lubang di batu, lalu menggilingnya secara perlahan. Butiran tepung putih keluar dari batu, ia memerintahkan dua pasangannya ikut membantunya. 1 jam kemudian semua gandum sudah menjadi tepung. Xian sangat senang. Paginya Xian kembali memerintahkan 3 pasangan dan prajurit untuk mencari telur, tak lama sekumpulan telur beraneka ragam terkumpul. Setelah itu Xian mencampur tepung gandum, telur, sedikit garam, dan sedikit air lalu menguleninya. Adonan yang sudah jadi ditaruh ke wadah dan ditutup dengan kain selama 30 menit. Setelah itu adonan diuleni lagi lalu diratakan, dipotong panjang-panjang dan akhirnya mie gandum pun jadi. Ia melakukan proses itu berulang-ulang hingga mie yang dia buat cukup untuk para kelompoknya. Setelah membuat mie, Xian melanjutkan membuat kuah enak dengan bahan yang ia punya. Lalu memasukkan mie yang telah direbus ke mangkuk-mangkuk yang berjejer panjang di meja. Setelah selesai memasak, Xian mengundang semua orang untuk makan. Saat makan Raja Rui sangat takjub dengan rasa makanan yang sana ini. Dia merasa bahwa putrinya adalah dewi masakan. Li Jing dan Yurong juga merasakan kenikmatan di setiap suapan mie mereka makan dengan lahap. Cixi terkejut dengan rasanya, ia tak menduga tanaman yang katanya beracun ternyata sana ini. Ling, selama tuan rasa suka mereka bertambah 1%, mendapatkan 100 poin dan hadiah 2 pil pembuka bakat. Xian sangat senang karena masakannya diterima oleh semua orang. Teringat pepatah, untuk menaklukkan pria mulai dari perutnya itu ternyata benar. Tiba-tiba seorang pria tampan dari klan Harimau Emas datang, ia berkata, permisi bolehkah aku mencicipi makanannya? Raja Rui melihat pria itu, tersenyum dan menyuruhnya duduk untuk makan. Ling, target pasangan terdeteksi, ia bernama Xiong Minggu dari suku Harimau Emas rasa suka 20%, rasa benci 100%. Xian langsung teringat tentang kejadian di hutan waktu dia membuat jebakan, ternyata pria ini yang mengintainya, gumamnya pelan. Minggu duduk dan makan masakan yang enak, di samping Raja Rui terpaku. Dengan kecantikan Xian, lalu dia menyayangi Raja Rui tentangnya. Raja Rui tertawa, baru 2 tahun lalu kau berjumpa dengan pasanganmu, tapi sekarang kau tak mengenalinya. Minggu tertegun, betina yang menarik belum lama ia pergi. Dia sudah berubah menjadi betina yang sangat cantik, ungkapnya dalam hati. Ling, rasa suka Minggu bertambah menjadi 80%, rasa benci turun menjadi 90%. Yurong, Li Jing, dan Cixi, mereka bertiga entah mengapa merasakan perasaan terancam dengan kedatangan Minggu. Paginya kemudian para rombongan Raja Rui dan keempat pasangan Xian pun melanjutkan perjalanan. 4 hari telah berlalu akhirnya, mereka sampai di suku klan Serigala Biru, mereka disambut oleh warga dan pendeta. Raja Rui membantu anaknya melihat rumah yang dirinya siapkan. Xian ini rumah barumu di sini. Sekarang kamu dan para pasanganmu akan hidup bersama selama kamu tinggal di sini, ucapnya lembut. Xian mengangguk patuh, di hati ia heran dengan ayahnya kenapa ia harus tinggal bersama keempat pria ini. Namun dia terpikir oleh misi dan menjadikan rumah ini sebagai alasan agar bisa menaklukkan mereka, pikirnya dalam hati. Tanpa disadari keempat pria itu sangat senang di dalam hati saat mendengar mereka akan tinggal bersama. 4 pria itu saling bertatapan tajam, saling kode bahwa peperangan telah dimulai. Saat makan malam, Xian dan para pasangannya bergotong royong membuat makanan.
Setelah selesai makan, entah mengapa Xian merasa pusing, mual, dan tidak enak badan. Sesaat kemudian ia terjatuh pingsan. Li Jing, Yurong, Seshi dan Minggu serentak terkejut. Tanpa basa-basi, Li Jing menggendong Xian. Lalu berlari ke rumah pendeta suku Serigala Biru. Di belakang 3 pasangannya mengikuti. Pendeta yang melihat Xian pingsan, terkejut, ia memerintahkan Li Jing untuk menaruhnya ke kasur pasien. Raja Rui yang panik mendengar anaknya pingsan pun langsung berlari menuju rumah pendeta suku. Raja Rui sampai di rumah pendeta, disusul 3 pasangan anaknya. Raja Rui memarahi keempat pasangan Xian. Kalian ini sungguh tak becus menjaga putriku, kemarin putriku hilang, sekarang dia entah mengapa pingsan, ucapnya marah. Minggu menjelaskan kronologi kejadian saat Xian pingsan, mereka pun tak tahu apa penyebab pastinya. Tak lama pendeta suku selesai memeriksanya, ia berkata, Rajaku tenangkan dirimu. Putri Xian hamil, itulah mengapa dia pingsan, karena tubuhnya sudah mencapai batas. Mendengar putrinya hamil, dia merasa bahagia namun di sisi lain merasa kasihan dengan kondisi anaknya. Yang baru saja sembuh dari penyakit gemuk dan kulitnya itu, pikirnya sedih. Li Jing, Yurong, dan Seshi. Mereka bertiga saling bertatapan. Tak lama Xian terbangun, lalu menanyakan dirinya kenapa. Ayahnya menjawab. Untuk tidak melakukan aktivitas berat selama 2 bulan. Karena akan membahayakan janin yang ada di perutmu, serunya senyum. Ling, selamat Tuan Anda telah berhasil hamil dari target pasangan yang telah Tuan taklukkan. Misi spesial terpicu, lahirkan anak dengan sehat, akan mendapatkan kekuatan bertambah 2 tingkat. Dan tambahan umur 100 tahun, lalu awet muda. Xian tercengang dengan keadaan dirinya yang tiba-tiba hamil, ia terharu bahagia. Karena saat di dunianya dulu, dia tidak mempunyai keluarga, apalagi anak, gumamnya dalam hati. Pendeta menyuruh Xian kembali ke rumahnya untuk istirahat dan memarahi keempat pasangan. Agar tidak membuat Putri Xian kekurangan kasih sayang lalu membuatnya stres, pendeta juga langkah-langkah. Apa saja yang diperlukan betina hamil dan apa yang tidak boleh dilakukan atau yang boleh dilakukan betina hamil. Keempat pria itu menyimak semua nasihat dari pendeta setelah pulang. Li Jing langsung menanyakan tentang anak siapa yang ada di kandungannya. Dan apa yang sebenarnya terjadi pada Xian, tanyanya kesal namun penuh perhatian.